dengar suaranya. Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Selamat pagi. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Saya mengundang setiap saudara yang masih duduk di kursi yang belakang bisa mengisi di bagian tengah dan depan. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Ini yang membuat ketika kita mengikuti Yesus, bahwa apapun keadaan yang kita hadapi, situasi yang sulit, bahkan mungkin setiap kelemahan yang kita hadapi sepanjang minggu ini, bahwa Yesus Kristus selalu menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan di 1 Tawarik 16 ayat 25 berkata, sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia dari segala Allah. Amin. Bahwa saudara datang pagi hari ini, ketika saudara datang di tempat ini, saudara menyembah Tuhan, bahwa saudara sedang menyembah Allah yang besar, Allah yang tinggi, Allah yang dahsyat. Amin. Katakan kepada samping kanan kirimu bahwa kita sedang menyembah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat. Dan dikatakan Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Dia lebih dahsyat dari apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara. He is greater than anything. Dia lebih besar dari apapun. Dan biar pagi hari ini kita menyatukan hati kita untuk memuji dan meninggikan Tuhan, bahwa Dialah Tuhan yang akan selalu mencari tempat pertama dalam kehidupan kita. Thank you Jesus, thank you Lord. Come on, give shout and praise for His name. Thank you Lord. Woo! Thank you Jesus, thank you God. What? What? Oh, clap your hands. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, kamu berharga bagiku. Come on, sing it out, sing. Jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam diri. Come on, everybody, say. Namamu selalu ada di tempat pertama. Come on, sing. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku, oh dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada. Katakan sama-sama, di tempat pertama. Come on, sing. Hey, hey, hey. Katakan jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang. Mari jemaat Tuhan, tinggikan Dia. Namamu berharga. Katakan bagi hidupku. Katakan Dia jauh lebih kuat, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat dalam jiwaku. Sing. Namamu selalu ada di tempat pertama. Katakan sama-sama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Katakan di rinduku. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu tempat pertama. Katakan di hatiku, dan selalu. Katakan di rinduku.
praise for His holy name. Yeah. Woo. Yeah. Sing. Namamu selalu ada. Tuhan, cuma Tuhan. Sing that, I want to hear your voice. Selalu menjadi tempat pertama dalam kehidupan kami. Engkau akan selalu menjadi tempat perteduhan dalam hidup kami. Engkau akan selalu menjadi menara yang kuat untuk tempat kami berlari kepada Engkau, untuk kami menemukan pertolongan kami tepat pada waktunya. Apapun Tuhan yang kami hadapi dalam hidup kami,
There are many challenges, circumstances that press us down, Lord God. Menekan kami, bahkan berusaha untuk memisahkan kami daripada Engkau. Tapi biar pagi hari ini Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami, dan kami katakan, terpujilah Engkau Allah kami yang besar. We sing hallelujah for your name. Biar iman kami menjadi bangkit pagi hari ini Tuhan. Dan mata kami tertuju kepada Engkau. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory. Say, Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Say with 1,000 hallelujah, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujah. Whose glory taught the stars to shine. Say perhaps creation longs to have the words to sing. But this joy is mine. But this joy is mine. Say who else? Who else will die for our redemption? Say whose resurrection? Whose resurrection means I rise. Say there is a time. There is a time enough to sing of all you've done. But I have eternity to do. Say with 1,000 hallelujah, we magnify your name. You alone
Jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan sembah Dia. Mulai perkatakan firman-Nya dan janjinya yang pernah kau terima dalam hidup engkau, yang pernah kau terima dalam hidupmu. Karena pujian kepada Allah itu membangkitkan, menghidupkan. Jesus, thank you, Lord. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise for He reigns. Say now, He reigns. We will sing forever. Come on, shout it out. Say praise. Praise to the Lord, to the Lamb, kepada anak domba Allah. Say praise for He reigns. Come on, lift it up your voice. Now He bersyukur karena perbuatannya bagi kita. Because He redeems us. Dia yang menebus kita. Dia yang menebus kita. Dia yang menyembuhkan kita. Come on, sit down. Thank you, Lord. Come on, say praise. Praise.
This song is forever. Come on, shout it loud. 1,000 hallelujah and 1,000 more. Give Him praise. Shout it loud. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tuhan, Kau yang layak terima segala pujian, Kau yang layak terima segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Kau yang bangkit, Kau yang memerintah. Dan saat ini kami hanya mau menaikkan syukur kami kepada Engkau. Karena Kau baik Tuhan, karena Kau mulia, karena Kau agung. Kau yang layak terima segala hormat dan pujian kami Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Biar di dalam segala hal Tuhan, kami mau menaikkan doa, permohonan, dan ucapan syukur kami kepada Engkau. No matter what the circumstances, Tuhan, biar bukan keluh kesah, biar bukan komplain, tapi biar ucapan syukur yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Karena Kau baik dalam kehidupan kami. Dan biar damai sejahtera Engkau yang melampaui segala akal itu turun atas seluruh jemaat Engkau. Itu akan menguasai hati dan pikiran kami. Itu akan seperti benteng yang melindungi hati dan pikiran kami Tuhan, yang memegang kendali atas kehidupan kami, sehingga kami tidak lose control, sehingga kami tidak lose our temper. Karena Engkau yang memegang kendali, karena damai sejahtera Engkau yang memegang kendali atas hati dan pikiran kami. Tuhan, aku melepaskan damai sejahtera Engkau yang melampaui segala akal, itu biar dilepaskan atas seluruh jemaat Engkau pagi hari ini Tuhan. Apapun juga keadaan kami Tuhan, tapi biar kami hanya mau menaikkan syukur kami ke hadapan Engkau. Kami hanya mau menaikkan doa dan permohonan kami ke hadapan Engkau Tuhan. Dan biar damai sejahtera Engkau itu yang memelihara hati dan pikiran kami pagi hari ini, bahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati Tuhan. Biar damai sejahtera Engkau yang melindungi, memagari, membentengi hati dan pikiran kami Tuhan. Dari setiap apapun juga yang membuat kami akan lose control, yang membuat kami akan emosi Tuhan, yang membuat kami lose our temper Tuhan. Tapi biar damai sejahtera Engkau yang akan memegang kendali Tuhan. Terima kasih, kami beri Engkau pujian, kami beri Engkau hormat, kami beri Engkau segala-galanya Tuhan. Karena Kau yang layak terima pujian kami, hormat, kuasa, keagungan sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan kids. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama di tempat ini, baik onsite ataupun yang menyaksikan secara Zoom. Saudara bukan orang asing tempat ini. Saya Flora, saya volunteer di gereja ini. Dan dari tempat ini tidak henti-hentinya kami akan terus mengingatkan untuk apa kita ada, untuk apa gereja Every Nation Manado, bahkan Indonesia, bahkan seluruh yang ada di seluruh dunia ini ada, bahwa kita ada untuk menghormati Tuhan. Melalui dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, yang diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Pastikan bahwa kita ingat di luar kepala untuk apa kita ada ini, dan kita memiliki core value, ada 5 nilai inti yang kita hidupi setiap hari.
Allah kita yang tadi kita puji, yang kita naikkan 1,000 haleluya, beribu-ribu pujian kepadanya. Allah yang sama yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi hanya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Saudara siap memberi? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami bisa menabur lagi dalam rumah Engkau. Kami bisa memberi, kami berdoa, mendeklarkan firman Engkau, biar Engkau saja Tuhan yang memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Engkau Tuhan. Biar janji firman Engkau ini Tuhan mengangkat, menggantikan setiap kekhawatiran kami, setiap ketakutan, setiap kecemasan, setiap apapun juga Tuhan yang menghalangi setiap kami Tuhan untuk memberi yang terbaik di dalam rumah Engkau. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, setiap mereka yang menabur di dalam rumah Engkau. Kami katakan bahwa benih ini adalah benih yang unggul, benih yang baik, yang ditaburkan di tanah yang baik, yaitu di dalam rumah Engkau akan berbuah 10, 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. In Jesus name, amen. Bapak Ibu silakan memberi. Saudara bisa memberi secara tunai melalui amplop yang sudah dibagikan atau melalui bank transfer, melalui rekening yang tertera. Sambil saudara memberi, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, kami mengajak setiap Bapak Ibu untuk tetap bergabung, terus bergabung, ayo bergabung di dalam setiap live group yang ada. Ada teens, kita punya live group teens, ada INC untuk kampus, ada single professional, ada keluarga-keluarga yang di seluruh wilayah yang ada di Manado maupun di Minut. Kalau Bapak Ibu yang belum tergabung dan ingin informasi lebih lanjut, bisa menghubungi staff office ataupun Bapak Niklas. Dan selanjutnya kami mengajak seluruh jemaat, ayo mari bergabung bersama-sama, terlibat bersama-sama di dalam doa online, malam doa online, weekly prayer meeting kita yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7:30. Mari kita bersama-sama melalui Zoom. Jadi mari kita bersama-sama 7:30, saya rasa semua sudah selesai dengan aktivitasnya. Mari kita sama-sama sebagai satu keluarga kita berdoa buat gereja kita, buat kota dan bangsa kita. Amin. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Kita sambut Pastor Rivo Kakunsi. Ya, persilakan. Terima kasih Bu Flora. Selamat hari Minggu. Amen. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih salam dulu sebelah kiri kan saudara, bilang Happy Sunday, senang melihat saudara ada di sini, amen. I'm glad that you're here. Okay. Saya mengucap syukur untuk kesempatan kali ini bisa berbicara, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih kepada Pastor Leopold dan bahkan seluruh tim kepemimpinan yang ada untuk dukungan, kesempatan yang diberikan untuk saya bisa berkhotbah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan bersama-sama seri khotbah yang telah dimulai di minggu kedua dari bulan ini, di mana kita ada di seri khotbah
teguh. Kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus sekalipun kebenaran firman-Nya menyinggung, membuat kita tersinggung atau bahkan menyudutkan kita. Dan hari ini saya akan melanjutkan dengan bagian ketiga dari seri ini, yaitu bahwa mengikuti Yesus tidak pernah lepas dari penderitaan, dari masalah, atau bahkan dari kesengsaraan. Amin. Saya memberi judul khotbah pagi hari ini, tabah dalam kesengsaraan. Amin. Mari kita lihat bersama-sama, buka Alkitab saudara dalam Yohanes 16 ayat 25 hingga 33. Saudara sudah mendapatkan bagian Alkitab itu, Yohanes 16 ayat 25 sampai 33, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan membacanya untuk kita semua, saya berharap saudara juga memperhatikan di dalam Alkitab saudara masing-masing. Yohanes 16 ayat 25 hingga 33 dikatakan begini saudara, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Mari kita baca bersama-sama ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, tolonglah kami untuk belajar dari firman-Mu. Bahkan melalui setiap huruf yang tertulis ini, melalui setiap firman yang tertulis ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melihat kepada firman yang hidup, untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan, dan bahkan Roh Kudus Engkau yang menolong kami, memberi kami kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah salib-Mu semakin nampak ketika kami bercermin kepada firman-Mu pagi hari ini. Berkati pemberitaan firman-Mu pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, hari-hari ini kita hidup di dalam berbagai macam kemudahan. Betul? Hidup rasanya semakin hari semakin mudah. Terutama kalau kita terbiasa menggunakan berbagai macam aplikasi atau di dalam gawai device gadget kita masing-masing ada berbagai aplikasi mobile apps yang menolong kita untuk semakin mudah. Kita mau mencari sesuatu bisa kita lakukan lewat kamus, apakah itu Translate atau Wikipedia kalau kita mau mencari informasi, atau bahkan Google sendiri. Kita mau pergi ke satu tempat, kita dapat melakukannya menggunakan Maps. Kita butuh dokumen untuk di-scan atau di-print, tidak perlu lagi repot-repot untuk membawanya ke tempat fotokopi atau tempat scan, atau bawa alat yang besar, semua ada aplikasinya. Kita mau bertemu jarak jauh, kita mau belajar jarak jauh, semua ada aplikasinya. Bahkan termasuk yang paling jadi sorotan sepanjang tahun ini, dari akhir tahun kemarin adalah penggunaan, berapa saudara familiar dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan, AI.
bahwa semuanya kita bisa lakukan bersama-sama, kita bisa mendapatkan berbagai macam kemudahan dengan artificial intelligence, dengan AI, dengan kecerdasan buatan. Saudara mau butuh apa? Mau butuh lagu, saudara bisa minta AI, ChatGPT untuk membuatkannya bagi saudara. Saudara mau butuh sambutan untuk pernikahan, saudara tinggal ketik di ChatGPT dan ChatGPT akan mengeluarkannya. Beberapa mahasiswa tertawa karena mungkin pendahuluan atau pembahasan dari skripsi saudara adalah dengan pertolongan Sang Maha GPT. Betul? Bahkan saudara, bulan Juni kemarin saking populernya kemudahan yang ditawarkan oleh ChatGPT, ini dilakukan di Jerman, Bapak Ibu Saudara kemarin. Untuk pertama kalinya kebaktian seperti kali ini, semuanya itu dikatakan 98% dikerjakan oleh GPT, ChatGPT, AI, oleh kecerdasan buatan. Praise and worship-nya dikerjakan oleh ChatGPT, nas, persembahan, pengumuman, bahkan sampai khotbahnya dikerjakan oleh ChatGPT. Apa yang saudara lihat itu adalah bot, bukan orang betulan yang direkam kemudian diposting. Itu sepenuhnya adalah mesin yang disampaikan. Semakin mudah, betul? Semakin mudah, semakin hari semakin mudah. Ini dilakukan saudara di Saint Paul's Church di Fürth di Jerman bulan Juni kemarin. Ini adalah percobaan ketika gereja-gereja Protestan di Jerman, mereka conference, ada konvensi, dan kemudian mereka mau coba seperti apa rasanya bagi para pemimpin gereja maupun jemaat ketika kebaktian itu dilakukan oleh AI, KB, kecerdasan buatan. Ada berbagai komen, satu dikatakan di situ apa? I was positively surprise how well it work. Ada satu jemaat bilang, wah mantap ya, lancar kebaktiannya. Tetapi ada juga, saudara, lebih dari 300 orang yang hadir, saudara. Lebih dari 300 orang hadir dalam kebaktian GPT ini, GPT Worship Service, AI Worship Service. Dan tapi beberapa mengatakan berjalan baik, dan bahkan seperti sebuah kebaktian yang solid, tidak ada errornya, tidak ada salahnya. Tapi banyak juga yang berkomen, mereka bilang tidak ada nyawa. Khotbahnya apa dibilang datar dan kurang menyentuh secara emosional. Baik, bagus katakannya, bagus, tetapi kurang dapat begitu. Saudara mengerti kenapa? Karena robot, karena mesin, easy, gampang, mudah, betul? Tetapi tidak memberikan bobot apa-apa. Hidup jadi makin mudah setiap hari. Betul? Betul saudara? Life is getting easier every day. Tetapi, saya mau katakan begini, sesuatu yang sulit, berapa dari saudara akan setuju kalau saya bilang sesuatu yang sulit cenderung lebih bermakna. Betul? Sesuatu yang sulit cenderung lebih bermakna. Suami istri ketika saudara memenangkan hati pasangan saudara, saudara tidak menggunakan AI. Saudara mendapatkan hati seseorang tidak bisa menggunakan AI. Betul saudara? Saudara melihat pasangan saudara sekarang ingat kembali bagaimana betapa sulitnya dia berjuang. Kesulitan itu justru memberikan apa saudara? Memberikan bobot, memberikan nyawa, memberikan makna kepada hubungan yang akhirnya saudara jalani. Betul saudara? Pencapaian saudara juara kelas, atau berhasil dapat IP 4, beda rasanya IP 4 yang betul-betul saudara berkeringat, bercucuran darah dan air mata memperjuangkannya, betul saudara, daripada menikmati berbagai kemudahan melalui fasilitas teman-teman saudara, betul? Hidup jadi lebih mudah, tapi sesuatu yang sulit cenderung lebih bermakna, amin? Terkadang saudara, semua yang terlalu mudah, semua yang terlalu gampang justru menghilangkan makna yang sesungguhnya. Amin. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan hidup kita sebagai orang Kristen? Bagaimana dengan hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus? Saudara familiar dengan ini. Kalau bisa mudah, kenapa harus
dipersulit. Betul? Kalau bisa gampang, kenapa harus susah? Di dalam Kristus, kalau bisa nyaman, kenapa harus sengsara? Betul? Nah, penting saudara kita melihat bahwa penderitaan atau kesengsaraan yang kita lihat, saudara, kita perlu melihat kesengsaraan, penderitaan atau kesulitan itu dengan benar. Ada satu ahli teologi yang mengatakan begini, ada 3 aspek sebenarnya dari penderitaan. Pertama, penderitaan itu bisa ada karena dia adalah konsekuensi dari dosa. Betul? Konsekuensi dari kehidupan yang berdosa. Kita mencuri, kita dipenjara, maka kita sengsara. Betul? Itu konsekuensinya. Atau saudara menjadi korban pencurian, saudara kecurian. Kenapa? Karena kita berada di lingkungan, di dunia yang berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, penderitaan bisa ada karena saudara, Tuhan berkenan itu untuk menyucikan kita sebagai alat penyucian bagi kita. Kalau tadi yang pertama, penderitaan sebagai konsekuensi dari dosa, tujuannya adalah supaya kita merindukan kekekalan. Yang kedua, penderitaan sebagai alat penyucian, contohnya saudara, Ayub. Betul? Nah, boleh di mute. Nah, it's okay. Yes. Nah, contohnya saudara adalah Ayub. Penderitaan bisa juga sebagai alat penyucian. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi ada penderitaan yang karena dosa, karena kesalahan yang kita buat. Ada penderitaan yang karena memang Tuhan izinkan untuk menyucikan atau memurnikan kita. Yang terakhir, penderitaan bisa ada sebagai ujian dari iman. Sebagai tes, ujian bagi iman kita. Saudara perhatikan Paulus, dia mengalami penderitaan dalam ketika dia melayani. Betul? Daniel dan teman-temannya diuji imannya supaya mereka menunjukkan bahwa apakah iman mereka betul-betul murni atau masih hanya sekedar angan-angan belaka. Tujuannya saudara, ketika iman diuji melalui penderitaan, tujuannya adalah supaya setiap orang percaya, setiap kita, setiap saudara dan saya menjadi saksi bagi Kristus yang lebih efektif. Amin. Nah, dua aspek dari penderitaan tadi sebagai alat untuk menyucikan atau memurnikan kita dan kemudian penderitaan ada untuk menguji iman kita. Itu yang akan menjadi fokus kita. Kita tidak membahas penderitaan karena dosa. Ini perkara lain. Nah, perhatikan saudara. Penderitaan apapun bentuknya, apapun dari aspek manapun kita melihatnya, penderitaan yang hadir tidak bisa menghalangi fakta bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, jadi sebelumnya kita tadi bilang apa saudara? Kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit? Sekarang di dalam Kristus kita mengerti, kalaupun harus menderita, kalaupun harus sengsara, kalaupun mungkin harus teraniaya karena iman, maka siapa takut? Betul? Bagaimana pertanyaannya sekarang? Bagaimana kita bisa tabah dalam kesengsaraan Bapak Ibu Saudara? Perhatikan teks kita dengan baik. Yang kita baca tadi adalah Yohanes 16. Sepanjang Yohanes 13 sampai 16 adalah semua perkataan Yesus, semua ceramah terakhir Yesus sebelum akhirnya masa penderitaan, momen penderitaan Yesus itu benar-benar dia jalani. Dari 13, 14, 15, 16, Yohanes 13 sampai 16, sebelum Yesus berdoa bagi murid-muridnya, dia berbicara mengenai banyak hal. Tuhan Yesus berbicara mengenai bagaimana dia berkorban untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus berbicara mengenai bagaimana janjinya bahwa dia akan mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya. Amin. Dia akan menyediakan tempat dalam kekekalan bagi mereka. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengajak mereka untuk tinggal dan berbuah di dalam Yesus. Dia bicara mengenai pokok anggur di sana. Dan bahkan terakhir dia memberikan apa yang kita tahu bersama, perintah baru. Apa itu perintah baru?
teladan hidup untuk saling mengasihi. Dan di akhir dari seluruh penyampaian Tuhan Yesus, dia menutup dengan bagian ini. Ayat 25 mengatakan sama-sama, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Dia bicara bahwa semua poin tadi yang dia bilang, semuanya disampaikan dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Yesus menggunakan begitu banyak gambar di atas, saudara. Dia memberi contoh dari hidupnya. Dia menanggalkan jubahnya, lalu kemudian dia mencuci kaki murid-muridnya, betul? Lalu dia bicara mengenai rumah. Di rumah Bapakku banyak tempat, dan aku mempersiapkan untuk kamu. Lalu dia bicara mengenai apa? Pokok anggur, tinggal di dalam aku dan kamu akan berbuah. Betul? Lalu dia bicara mengenai perintah, dia menghubungkan perintah dengan apa yang disampaikan kepada orang Israel zaman dulu. Bahwa ini perintah baru di atas semuanya itu untuk kamu saling mengasihi. Ada begitu banyak gambar yang dipakai Yesus untuk menolong murid-muridnya. Tapi ayat 25 berkata, Yesus bilang bahwa kini sekarang kamu akan mengerti siapa aku dan apa yang akan aku lakukan. Ayat 26 mengatakan, pada hari itu ketika kamu mengerti siapa aku, kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi Yesus bilang, bukan lagi ketika nanti kamu mengerti siapa aku, bukan lagi kamu, Yesus dan Bapa. Tapi ada waktu di mana Yesus kemudian telah mengerjakan semuanya dan kemudian kamu akan terhubung kembali bersama-sama dengan Bapa dan kamu bisa berkomunikasi dan bisa menikmati berbagai akses yang bisa kamu dapatkan dari Bapa. Itu yang Yesus maksudkan. Bahwa sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ayat 28 mengatakan, ini pemberitaan Yesus yang paling jelas mengenai dirinya. Sepanjang kitab Yohanes kita lihat banyak kiasan, betul? Yesus bilang, akulah roti hidup, betul? Di Yohanes juga dibilang, akulah terang dunia, betul? Dan kemudian Yesus bicara dengan jelas, ini aku yang sebenarnya. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia, sekarang aku akan meninggalkan dunia. Dan aku akan pergi kepada Bapa. Yesus menyatakan siapa dirinya. Ayat 29 dan 30, lalu kemudian murid-muridnya merespon. Murid-murid sadar. Mereka katakan apa? Hei guru, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Artinya apa saudara? Murid-murid akhirnya mengerti siapa Yesus. Oh ya, Tuhan Yesus tidak lagi pakai gambar, pakai kiasan, pakai analogi. Dan kini mereka mengerti bahkan perkataan Yesus yang sederhana tadi. Dia bilang, ya engkau tidak memakai kiasan. Lalu dibilang apa? Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu, sama-sama kita katakan apa? Kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Yesus membuka siapa dirinya dan kemudian murid-murid merespon dan mengatakan, kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Kami percaya bahwa engkau adalah anak Allah. Nah, posisinya sekarang saudara di akhir dari seluruh perjalanan Yesus dengan murid-muridnya, mereka menjadi percaya. Apa yang terjadi setelah mereka percaya? Apa kemudian tanggapan Yesus? Perhatikan, ini yang harus mereka dengar. Ini yang Yesus sampaikan. Ayat 31. Yesus pastikan, percayakah kamu sekarang? Sungguh-sungguhkah kamu percaya sekarang? Kalau mereka benar-benar percaya, maka Yesus lanjut dengan mengatakan ini. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu yang
sudah percaya kepadaku, kamu yang sudah mengerti siapa aku, kamu yang mengaku bahwa aku adalah anak Allah, kamu, Yesus bilang apa? Dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Kabar baik, kabar buruk. Kabar baik, kabar buruk saudara. Siapa yang kabar baik? Tidak ada. Siapa yang kabar buruk? Tidak ada juga. Kabar buruk saudara. Tidak enak untuk mereka dengar. Orang baru bilang ngana Tuhan. Tapi sekarang siapa ngana bilang orang akan lari dari ngana. Tapi Yesus bilang, namun aku tidak seorang diri. Sebab Bapa menyertai aku. Apa maksudnya saudara? Apakah Yesus sekedar menyampaikan sesuatu yang tidak enak kepada murid-muridnya? Saya percaya lebih dari itu. Bahwa Yesus mau berterus terang, bahwa murid-murid akan mengalami situasi yang sulit. Amin. Bahwa mereka akan dicerai-beraikan, scattered ke tempat mereka masing-masing. Dan itu terjadi saudara? Ya, terjadi. Bahkan ketika Yesus mati, bangkit kembali pun mereka kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Terjadi ketika Yesus menderita, Yesus ditangkap, Yesus dibawa ke depan pengadilan, tidak ada satu murid pun yang bersama-sama dengan dia. Markus 13 mengatakan demikian. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Bahwa kamu akan meninggalkan Yesus. Dan terjadi, betul-betul terjadi. Mereka akan mengalami penganiayaan. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka masih mengalami penganiayaan. Mereka akan tercerai-berai, mereka akan meninggalkan Yesus dan mereka akan mengalami berbagai penganiayaan. Maka kita bisa komen bilang apa? Betapa teganya Tuhan. Betul? Sungguh teganya. Tuhan, kenapa Tuhan bilang seperti itu? Tega sekali engkau Tuhan. Mengatakan seperti itu. Murid-murid baru saja percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Mereka baru percaya, tetapi Tuhan justru mengatakan bahwa mereka akan mengalami kesengsaraan. Mereka percaya Yesus bukannya memberi apa saudara? Hadiah ya. Good job. Mantap, komplimen. Mantap sekali. Itu yang kita cari, bukan. Yesus memberi sesuatu yang terbalik. Lagi populer apa saudara? Kakak, 50.000 atau mystery box. Yesus tidak menawarkan seperti itu. Oke, kamu sudah mengaku siapa saya itu? Saya mau kasih 200.000 atau mystery box. Saudara mengerti itu ya, lagi viral. Yesus tidak melakukan seperti itu. Tapi dia melakukan yang sebaliknya. Betapa teganya Tuhan. Mengatakan seperti ini. Pertanyaannya, mengapa dia tega saudara? Mengapa Tuhan dengan sengaja bicara mengenai kesengsaraan? Jawabannya ada di ayat 33. Perhatikan ayat 33. Boleh connect ini? Dibilang semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh apa? Damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita apa? Penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Perlu kita tahu bahwa Yesus, mengikuti Yesus, berarti kita tidak lepas dari penganiayaan dan penderitaan. Betul? Tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada fakta yang juga tidak kalah penting yang Yesus sampaikan. Bahwa di dalam penderitaan atau penganiayaan yang kita alami, yang saudara yang mungkin sedang alami, karena iman saudara, ada satu hal yang sangat penting. Bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Katakan sebelah kiri kanan saudara, Yesus telah mengalahkan dunia. Sehingga saudara,
Apa yang kita pahami hari ini bukan lagi tentang betapa teganya Tuhan mengizinkan adanya penderitaan karena iman saudara, karena keputusan saudara untuk berdiri bagi Tuhan Yesus. Amin. Tapi ini tentang Yesus yang telah menang dan telah menaklukkan dunia yang penuh dengan kesengsaraan, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus telah menang, maka sekalipun kita menghadapi berbagai penderitaan karena iman, kita tidak perlu takut untuk gagal ketika kita menjalani kesengsaraan. Amin. Saudara mungkin bertanya, apa yang orang belajar hari ini mungkin baik, powerful. Tapi apa manfaatnya bagi orang di kondisi ketika kita berada di Manado, di mana kita mungkin tidak mengalami atau belum mungkin mengalami penganiayaan atau penderitaan seperti saudara-saudara kita, orang-orang percaya lainnya di berbagai tempat lainnya. Bagaimana kita bisa relate dengan ini, saudara? Bagaimana kita mau tabah dalam penderitaan karena iman, sedangkan torang di sini baik-baik saja, betul? Kita dalam keadaan baik-baik saja sebagai orang Kristen, betul? Jawaban saya mungkin begini. Mungkin penderitaan atau penganiayaan itu bukan tentang kesulitan beribadah, saudara. Kita tidak mengalami kesulitan beribadah sama sekali, betul? Bahkan orang bisa berbicara mengenai nama Yesus di pinggir jalan dimanapun. Mungkin penderitaan atau penganiayaan itu bukan tentang bagaimana saudara sulit mendapat pekerjaan atau sulit naik karirnya karena satu saudara sebagai orang Kristen. Atau mungkin penganiayaan itu karena kita sendiri teraniaya oleh orang Kristen lainnya, saudara. Betul? Berapa dari saudara mengalami itu? Karena perbuatan orang Kristen lain yang semena-mena mungkin terhadap kita. Atau penderitaan atau penganiayaan itu ada karena orang Kristen lain yang baik-baik saja di kota ini menolak untuk mendengar Kristus melalui apa yang kita beritakan. Melalui bagaimana kita menjangkau mereka, melalui bagaimana kita berusaha untuk menyampaikan mengenai Injil kepada mereka. Mungkin penganiayaan itu ada karena kita ditolak oleh orang-orang Kristen lain yang baik-baik saja, karena kita tidak mau berkompromi dengan kebiasaan mereka berdosa. Betul? Bagaimana kita bisa relate dengan apa yang disampaikan Yesus mengenai kesengsaraan, mengenai penderitaan? Saya secara sederhana mungkin kita bisa bilang begini. Terkadang saudara, kita tidak bisa relate dengan pesan Yesus mengenai penderitaan karena kita sendiri sudah terlalu nyaman dengan keadaan kita. Amin. Terkadang kita tidak mengalami penganiayaan karena kita tidak pernah melangkah, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tidak pernah melangkah untuk menyatakan siapa Yesus, untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya dalam Injil. Kita tidak pernah melangkah untuk memberitakannya atau bahkan mungkin untuk memuridkan orang terhilang. Amin. Jadi, apakah kita perlu mencari-cari kesengsaraan atau penderitaan, saudara? Perlu kita cari-cari? Tidak. Tidak, saudara. Tapi kita harus belajar dengan berani untuk memberitakan Injil. Melangkah, sama-sama katakan melangkah. Saya kutip ini dari Pastor J, salah satu pastor Every Nation di negara di mana akses untuk Injil harus dilakukan dengan secara kreatif. Dia bilang bahwa the enemy of God's mission is living a comfortable life. Bahwa musuh dari misi Allah bagi dunia adalah hidup dalam kenyamanan. Saudara, beliau berada di negara di mana persekusi menjadi sesuatu yang terjadi setiap hari, saudara. Nanti kalau saudara posting ini, ya
bilang aja Pastor J. Tapi orang ini mengalami bagaimana gereja mereka bertumbuh dari 5 gereja, sekarang 50 lebih gereja di wilayah yang sulit untuk Injil bisa bertumbuh. Dan bahkan dalam 2 tahun terakhir, akhirnya beliau harus meninggalkan gereja yang dia gembalakan, yang dia mulai 20 tahun lebih untuk pergi ke kota yang baru, ke tempat yang baru. Dia menjual rumahnya, istrinya bekerja sebagai dosen, sebagai profesor di universitas di kota sebelumnya, universitas ternama. Dan mereka harus meninggalkan semua itu untuk memulai pekerjaan Tuhan yang baru di kota lain yang lebih sulit, Bapak Ibu Saudara. Saya suka apa yang dia bilang, bahwa what is the next thing I want to give up to Jesus. Ini yang ada di pikirannya. Saya berdoa ini menjadi sesuatu yang beresonansi dalam hati kita, dalam keberadaan kita hari ini. What is the next thing I want to give up to Jesus? Apa hal berikutnya yang mau kita korbankan atau berikan bagi Yesus? Apakah waktu kita, uang kita, tenaga kita, emosi saudara, atau bahkan mungkin promosi saudara, hobi saudara, segala sesuatu yang mungkin memberi kita kenyamanan, menyenangkan kita. Silakan kita jawab masing-masing. Amen. Jadi apa pesan utama kita pagi hari ini saudara? Mari perhatikan kembali ayat 33. Dikatakan di sana, mari kita baca bersama-sama. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi apa saudara? Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ingat ini saudara, because Christ is in me, I can face anything. Amen. Because Christ is in me, I can face anything. Karena Kristus yang ada di dalamku, maka aku dapat menghadapi segala sesuatu. Amin. Karena Yesus yang telah mengalahkan dunia, maka kita bisa menghadapi kesengsaraan yang muncul karena pilihan iman kita yang berbeda. Karena Yesus yang telah mengalahkan dunia, maka kita dapat memperoleh damai sejahtera, dapat menerima damai sejahtera yang Dia janjikan ketika kita melangkah untuk berdiri bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit? Karena ikut Yesus tidak akan lepas dari penderitaan. Amin. Kalaupun harus menderita sengsara karena ikut Yesus, katakan sebelah kiri kanan saudara, jangan mundur. Amen. Because Christ is in me, I can face anything. Karena Kristus di dalamku, aku siap untuk mengikuti Dia. Amen. Karena Kristus di dalam saudara dan saya, ketika kita declare bahwa kita percaya kepada Yesus, maka kita siap untuk berkorban bagi apa saudara? Bagi kerajaannya. Amin. Karena Kristus di dalam kita, karena Kristus yang telah mengalahkan dunia, maka kita siap untuk kehilangan waktu, untuk kehilangan kenyamanan, untuk mulai melangkah memberitakan Injil. Amin. Because Christ in me, I can face anything. Saudara, mengikuti Yesus memang tidak mudah, tetapi yang kita ikuti adalah Dia yang telah mengalahkan dunia. Amin. Doa saya bagi saudara, Christ in me, ini bukan hanya sesuatu yang keputusan yang kita perbaharui hari ini, tapi menjadi sesuatu yang terus menerus kita lakukan. Kita belajar hari lepas hari untuk semakin mengenal Dia. Saya belajar ini dari Pastor Joey Bonifacio, Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika kita menerima Injil, ini yang terjadi. Kita sebenarnya memulai perjalanan mengikuti Tuhan Yesus.
Amen. Dan saudara, dalam perjalanan itu kita pun memahami betapa Allah itu adalah Allah yang kudus. Kita bertumbuh dalam pemahaman akan kekudusan Tuhan. Kita mengenal siapa Tuhan, bahwa Dia begitu kudus. Tetapi juga di saat yang bersamaan, oleh Injil kita mengerti betapa kita berdosa. Kita semakin memahami bahwa Allah itu kudus, tapi juga oleh karena Injil kita semakin memahami siapa kita, keberdosaan dan kelemahan kita. Betul? Dan saudara, dalam proses itu kita sadar bahwa ini ada gap yang besar. Betul? Ada sebuah celah yang sangat besar antara kekudusan Allah maupun kebobrokan atau keberdosaan kita. Sehingga kita perlu untuk saudara mengenal Injil lebih lagi. Sayangnya saudara, kebanyakan dari kita tidak memahami Injil yang sesungguhnya. Kita tidak memahami Injil lebih lagi dan lebih lagi. Dan bahkan celah yang kosong itu akhirnya tetap sama seperti itu. Sehingga pengenalan kita akan Injil tidak bertumbuh. Dan bahkan kebiasaan dosa kita semakin hari semakin buruk. Dan bahkan ketika kita berusaha untuk menutup celah itu, yang kita lakukan adalah, di sisi yang satu adalah kita berusaha menutupinya dengan berbagai usaha, berbagai perbuatan baik. Semakin terus kita melakukannya saudara, kita gagal dan gagal lagi. Dan celah ini justru semakin menganga. Pertanyaannya, apa yang seharusnya kita lakukan? Apa harusnya yang bisa mengisi celah ini? Jawabannya cuma satu saudara, Injil. Kebenaran mengenai Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang datang, mati, bangkit bagi kita, menebus kita dari dosa, dan mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hanya Injil yang bisa membenarkan, yang bisa menebus, yang bisa terus-menerus menyucikan kita. Ketika Injil semakin hari semakin bertumbuh, bigger, semakin besar dalam hidup kita saudara, maka celah yang kita lihat tadi, dia sepenuhnya terisi oleh karena Injil. Because Christ is in me, I can face anything. Amin. Karena Kristus yang ada dalam kita, kita dapat menghadapi segala sesuatu. Ini doa saya bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Galatia 6 ayat 14. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Paulus mengatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi. 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Doa saya bagi setiap saudara pagi hari ini, biarlah salib Kristus, biarlah Kristus itu semakin besar di dalam diri kita, semakin besar dalam hidup kita, dan bahkan biar salib itu menjadi sumber sukacita kita setiap hari, jadi sumber damai sejahtera, jadi sumber kekuatan ketika kita menghadapi berbagai penderitaan, berbagai kesulitan yang muncul karena kita memilih untuk berdiri bagi Tuhan Yesus. Because Christ is in me, I can face anything. Mari kita berdoa bersama. Saya mau mengundang setiap saudara pagi hari ini. Saya mau
memberi undangan ini bagi setiap saudara. Kalau saudara mengalami hidup yang menderita karena dosa, if you suffer because of your sin, ini adalah waktu yang baik untuk saudara datang kepada Tuhan, merendahkan hati, bertobat, dan menerima Injil itu, menerima karya penebusan yang Yesus telah lakukan bagi saudara. Kalau itu saudara bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini di hadapan Engkau, aku menyadari akan setiap keberdosaan dalam hidup. Dan aku mau datang kepada salib Yesus, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, aku dapat memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Yang kedua, saya mau mengundang setiap saudara, kalau saudara mengalami hidup dalam kesengsaraan atau dalam penderitaan karena saudara tahu bahwa ini cara Tuhan untuk memurnikan saudara, cara Tuhan untuk memproses, untuk membentuk saudara. Saya mau mengundang saudara untuk datang kepada salib itu dan meminta keberanian, meminta ketabahan dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi kesengsaraan yang datang karena pilihan saudara dalam Yesus. Dan kalau saudara mengalami suffering, saudara mengalami tribulation, saudara mengalami penderitaan, karena saudara sadar bahwa ini adalah waktu di mana Tuhan menguji iman saya mau mengundang saudara untuk datang kepada salib Yesus. Datang kepada salib Yesus. Minta Roh Kudus untuk memberikan saudara damai sejahtera, sehingga kemudian setiap kita diberdayakan untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Aku berdoa pagi ini bagi gereja, apapun keadaan kami pagi hari ini Tuhan, biar kami datang kepada salib Kristus, kami memperoleh kekuatan baru, kami memperoleh damai sejahtera, kami memperoleh keberanian yang kami butuhkan untuk kami hidup mengikuti Yesus di tengah berbagai penderitaan, di tengah berbagai kesukaran, di tengah berbagai kesulitan yang mungkin muncul, karena kami memilih Yesus. Teraikan setiap firman-Mu dalam hati setiap jemaat, dan kami pulang dengan hati yang berkobar-kobar bagi Yesus. Kami pulang dengan hati yang mengasihi Yesus, dan kami pulang dengan hati yang mencintai dan menghargai salib Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyembah. Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku
Yesus, ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya, yes, tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Katakan kekuatanku, katakan harapanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Oh, hanya Yesus, hanya dalam Yesus. Oh, karena salib-Mu Tuhan, salib-Mu menjadi jaminan bagi kami. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau, yes, oh, we thank you Lord, we thank you Jesus, in Christ alone, yes, thank you Lord, thank you Jesus. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. And every victory, let it be said of me, my source of strength, say my source of hope, my source of hope in Christ. In Christ alone, I place my trust and power of the cross. In every victory, say my source of strength, my source of strength, my source. Say in Christ alone, in Christ alone, I place my trust. Glory, the power of God. In every victory, in every victory, say my source of strength. My source. Come on, one more time, say, in Christ alone, find my glory in the power of the Lord. In every victory, let it be said of me, my source of strength. Say my source
Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik di dalam keadaan kami. Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Bahkan Engkau memberkati di dalam setiap keadaan yang datang dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah yang memberikan kekuatan untuk kami dapat bertahan di dalam setiap keadaan yang sulit. Dan kami percaya Tuhan, benar bahwa Engkau telah selesaikan semua itu, sehingga kami hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Aku berdoa saat ini Tuhan, supaya jemaat dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya jemaat dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dia kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan Engkau. Berkati Tuhan setiap pekerjaan tangan yang mereka buat, sebab Engkau akan membuat itu berhasil di dalam nama Yesus. Segala yang baik di atas bumi dan segala yang baik di dalam tanah diberikan kepada jemaat di dalam nama Yesus. Dan pulanglah Allah Immanuel menyertai engkau di dalam nama Yesus. Amin.